I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom ini. Salat beriringkan salam tidak bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa perbincangan mukadimah, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita yaitu Pak Fakhur Razi, SPD MSI PhD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian termodinamika kulkas sederhana. Yang mana kami dari kelompok 6 beranggotakan pertama yaitu Aginta Firana Azza dengan NIM 21033053, yang kedua yaitu Ramita Azahri dengan NIM 21033171, dan yang ketiga yaitu Sylvia Muharani dengan NIM 21033003. Baik, daftar isi dari presentasi ini itu pertama itu pendahuluan, yang kedua komponen, yang ketiga prinsip kerja, dan keempat kesimpulan. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ramita Azahri. Kepada Ramita Azahri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ramita Azahri dengan NIM 21033171 akan memaparkan mengenai pendahuluan pada pengaplikasian termodinamika tentang kulkas sederhana. Baiklah, pada pendahuluan ini akan dipaparkan mengenai latar belakang kenapa kami memilih kulkas sederhana. Termodinamika adalah kajian tentang kalor atau panas yang berpindah. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik, di mana hubungan termodinamika berasal. Hukum termodinamika kebenarannya sangat umum, dan hukum-hukum ini tidak tergantung kepada rincian dari interaksi atau sistem yang diteliti. Yang berarti mereka dapat diterapkan ke sistem di mana seseorang tidak tahu atau apapun kecuali perimbangan transfer energi dan wujud di antara mereka dan lingkungan. Ada 2 perumusan untuk hukum kedua termodinamika, yaitu rumusan pertama, rumusan Kelvin-Planck, yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus secara terus-menerus, menerima kalor dari suatu reservoir dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha luar. Rumusan yang kedua yaitu rumusan Clausius, di mana rumusan Clausius ini menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja menurut satu siklus, mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya pada kanon bersuhu tinggi tanpa dilakukan kerja dari luar. Hukum kedua termodinamika dirumuskan untuk menyatakan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan pengubahan kalor menjadi kerja dan juga untuk menunjukkan arah perubahan proses di alam. Dalam bentuknya yang paling umum, hukum kedua termodinamika ini dirumuskan dengan mempergunakan suatu fungsi keadaan yang disebut entropi. Untuk di masa sekarang ini, hukum kedua termodinamika banyak diterapkan di bidang teknologi, khususnya pada mesin pendingin atau refrigerator, yang contohnya adalah kulkas sederhana. Maka dari itu, kelompok kami mengambil pengaplikasian termodinamika dengan kulkas sederhana. Kulkas menjadi salah satu kebutuhan yang krusial bagi rumah tangga masyarakat Indonesia di masa sekarang. Kulkas umumnya digunakan untuk menyimpan bahan makanan mentah, sayur-sayuran, buah-buahan, minuman kaleng, dan es krim agar tidak membusuk, tahan lama, dan tetap terjaga awet di dalam suhu yang telah dikodifikan. Ukuran penampilan dari sebuah mesin pendingin disebut koefisien performansi atau diberi lambang CP. Koefisien performansi merupakan hasil bagi kalor Q2 yang dipindahkan dari reservoir dingin dengan
usaha W yang dibutuhkan untuk memindahkan kalor ini. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramita Azari. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai komponen pada kulkas sederhana. Di mana komponen-komponen pada proyek kulkas sederhana itu pertama, kipas dan heatsink. Prinsip kerja Peltier adalah saat termoelektrik dialiri arus akan terjadi penyerapan kalor pada sisi dingin dan pelepasan kalor di sisi panas. Maka diperlukan proses pelepasan yang berlangsung dengan baik di sisi panas. Proses pelepasan panas ini bisa dilakukan dengan membuat sirkulasi udara panas menggunakan kipas dengan heatsink untuk menyerap panas, dengan sisi sebaliknya atau sisi dingin ditambahkan heatsink atau tambah water block. Komponen yang kedua yaitu Peltier. Peltier umumnya dibungkus keramik tipis yang berisikan bismut telurid di dalamnya. Pada komponen Peltier ini, jika kita beri tegangan DC, maka salah satu sisi akan menjadi dingin dan salah satu sisinya lagi menjadi panas. Peltier ini memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu cool side atau heat absorbed dan hot side atau heat released. Semakin dingin bagian hot side, maka akan semakin dingin pula bagian cool side. Komponen yang ketiga yaitu kabel USB, di mana kabel USB adalah media transmisi yang memudahkan antara dua buah alat elektronik agar dapat saling terhubung dan terkoneksi, di mana menghubungkan komponen kulkas mini ke sumber listrik. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aginta Firanata. Kepada Aginta, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengaplikasian termodinamika terhadap kulkas sederhana, yaitu pada bagian prinsip kerja. Kulkas adalah suatu unit mesin pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu minus 200 Celcius. Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari pendingin. Karena itu, suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruang pendingin. Karena sirkulasi udara, ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruh. Es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Rendah L katakanlah di dalam lemari es, dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi TH ruangan. Sistem lemari es yang khas, motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penekanan kalor kondensor di dinding luar lemari es di mana QH dikeluarkan dan gas pendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah di dinding di dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah ini dan kemudian menyerap kalor Kl dari bagian dalam lemari es. Fluida kembali ke kompresor di mana siklus dimulai kembali. Lemari es yang sempurna yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan dari Clausius mengenai hukum termodinamika yang kedua. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Dengan demikian, tidak akan ada lemari es yang sempurna. Jadi kesimpulannya, kulkas akan menggunakan penerapan hukum kedua termodinamika dan bisa dikatakan kulkas menggunakan salah satu konsep termodinamika. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Aginta Firanata. Selanjutnya itu mengenai kesimpulan pengaplikasian termodinamika pada kulkas sederhana. Di mana kesimpulan yang kami dapat yaitu termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Hukum termodinamika pada prinsipnya menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika
termodinamika. Yang ada hanyalah kenyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Klasifikasi pada sistem dibagi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kulkas sederhana adalah salah satu contoh penerapan termodinamika di bidang teknologi yang dapat kita temukan sehari-hari. Prinsip kerja kulkas ini menerapkan hukum kedua termodinamika. Mungkin hanya sekian presentasi kami mengenai pengaplikasian termodinamika kulkas sederhana. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam PPT maupun penyampaian. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line.